Bincang bersama. Selamat datang smart listeners dalam program podcast Bincang Bersama. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama akan menemani Anda. Dan di kesempatan kali ini juga saya punya tamu, sosok figur yang sangat luar biasa. Bagaimana effortnya untuk lebih menyuarakan wastra Indonesia, terutama batik. Sudah ada Mas Dev Joa di sini. Halo Mas Dev. Halo Mbak Tasya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Dev, gimana kabarnya? Baik. Masih terus aktif untuk menyuarakan batik di seluruh Indonesia? Masih. Sudah 24 tahun ya. Wow, luar biasa. Tapi kita sebelum sampai sana, saya penasaran dengan masa kecilnya seorang Dev Joa. Boleh cerita dong, ketika kecil tuh seperti apa sih? Orang tua seperti apa? Keluarga tuh membesarkan seorang Mas Dev seperti apa? Silakan. Ya, kalau bicara masa kecil ya, yang udah pasti nakal. Nakal dan udah pasti itu bandel ya, udah nakal, bandel, lengkap lah pokoknya. Jadi yang namanya papi mami itu udah sering melotot ya. Terus udah gitu kadang-kadang suka udah angkat tangan, mau berhenti nggak gitu. Makanya seperti itulah ceritanya. Sangat aktif begitu. Nah, aktifnya saya itu sebenarnya di gambar begitu. Jadi kita dulu itu rumah kecil ya, nggak besar. Nah, itu ada satu tembok yang agak panjang seperti lorong begitu. Itu selalu nggak pernah bersih temboknya. Jadi selalu penuh dengan coret-coret segala macam ya. Jadi hari ini ntar gambar rumah, gambar apa, dan akhirnya itu penuh satu tembok itu, dan itu yang bikin papi saya marah gitu. Karena gini, baru juga dicat dan udah dicoret lagi, seperti itulah dulu kecil itu. Dan saya tuh adventurous gitu, jadi demen keliling jalan ya, maksudnya ke gang belakang, karena rumah kita itu sebenarnya dulu tuh nggak besar ya, kecil dan agak seperti gang satu mobil seperti itu. Nah, di belakang-belakang itu ada gang-gang lagi gitu. Nah, saya tuh demen sekali tuh petualang gitu. Dan juga kebetulan nenek saya itu tinggal di Bogor gitu. Jadi kalau misalnya kita libur sekolah itu, saya pasti tuh ke Bogor gitu. Jadi bantu nenek kebetulan jualan kelontong gitu. Nah, itu masa kecil saya itu penuh dengan adventure ya. Terus udah gitu saya demen melukis, terus udah gitu saya tuh demen berpetualang. Seperti itulah pokoknya. Nah, buku gambar itu nggak cukup buat saya. Oke. Nah, karena mami saya tuh bilang gini, udah dikasih buku gambar, udah dikasih spidol, pensil warna ya, masih aja ngecat itu nyoret-coret tembok gitu. Ya nggak cukup, buku gambar cuma segini. Habis juga nggak langsung dibeliin kan saat itu. Jadi kalau ini udah habis, ya larinya kemana? Ke tembok. Jadi itu papi itu udah nggak tahu berapa kali dia sering melabur itu ya, melabur tembok. Terus udah gitu, yang saya masih ingat sampai sekarang itu kertas krep, kertas warna-warni itu. Itu selalu saya gunting-gunting, tempel sini, tempel sono, segala macam. Pokoknya tiap hari itu kayak orang pesta. Kadang tuh papi tuh sampai ngamuk ya, diambil semua, ditarik lagi, ya besok berdiri lagi, tempel lagi gitu. Jadi itu mungkin kalau saya kilas balik ya, itu mungkin kreativitas dari anak tersebut sih sebenarnya, yang mungkin kalau orang tua dulu tuh tidak melihat ya bahwa sebenarnya anaknya kreatif loh, Ada gitu. potensi, Iya gitu kan? Kan maksudnya kalau orang tua sekarang yang modern tuh, mereka bisa melihat nih anak-anaknya punya potensi gitu. Jadi misalnya ketika dia lagi ngapain gini gitu segala macam, kayaknya nih anak gue nih ada potensi begini ya. Kalau orang dulu kan enggak judulnya. Pokoknya bengal banget sih dia anak, itu nakal banget sih dia anak. Judulnya begitu deh ya. Jadi itu masa kecil saya yang saya nggak pernah lupa begitu sampai sekarang. Berapa bersaudara Mas Dev? Saya anak pertama dan ada 2 adik saya ke bawah begitu. Jadi kami bertiga. Bertiga. Orang tua bekerja. Kan lekat sekali dengan batik ya sejak kecil. Enggak juga, cuma sedari saya ingat ya. Jadi saya tuh kalau melihat ibunya nenek itu selalu pakai batik gitu. Jadi di keluarga kami ternyata setelah saya dewasa,
setelah melihat banyak foto-foto dari masa lalu begitu, ternyata di keluarga kami memang di keluarga peranakan Tionghoa itu kita memakai kebaya dan kain gitu. Jadi bukan yang congsam dan celana gitu. Jadi kami udah sekian turunan memang memakai kebaya dan batik. Jadi kalau di Singapura itu sebutnya baba bibi. Nah, kalau di Indonesia kita sebutnya peranakan begitu. Nah, jadi kami memakai kebaya dan batik buat saya itu hal yang lumrah begitu. Karena selalu kita sebutnya makco ya. Makco selalu pakai itu, pakai apa? Pakai kain batik. Jadi saya dulu ingat kecil beliau tuh ya selalu pakai kain yang memang kain yang 2,5 meter itu lilit, pakai kebaya dengan peniti 3 gitu. Masih pakai kemben ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang melekat di saya gitu, nggak bisa lupa. Jadi saya paham banget bahwa keluarga kami sudah pakai batik sebenarnya udah lama begitu, secara dari generasi yang sebelum-belumnya ya begitu. Jadi kalau papi itu kalau cerita, saya itu generasi ke-6 dari keluarga papi. Nah, kalau dari keluarga mami mungkin generasi ke-4 begitu. Jadi memang kami udah cukup lama begitu di sini. Papi kebetulan dari Jakarta, jadi ya kalau udah 6 generasi ya bisa ditelusuri dari tahun berapa dia tuh ya kira-kira begitu. Nah, dalam keseharian memang kita nggak menggunakan batik, hanya makco kami itu, jadi ibunya dari nenek kami yang menggunakan batik begitu. Tapi buat saya tuh melihat batik sebenarnya satu hal yang keseharian begitu. Jadi sebenarnya tidak pernah lepas dari batik sih ya, karena kalau kita bicara 24 tahun saya mendalami batik itu starting dari tahun 2000 begitu. Umur berapa itu saat itu, Mas Dev? 2000 itu mungkin sekitar 24 artinya sekitar 20 lebih sekian ya, mungkin 25, 26 ya begitu. Nah, di saat itu memang saya bertanya kepada nenek saya, Oma, ada nggak batik dari warisan keluarga? Aku tanya seperti itu. Nah, Oma masuk ke dalam kamar, lalu ngambil 4 kain, ya kainnya warna biru putih gitu. Lalu dikasih ke saya, dilempar nih ke meja, bruk gitu. Penasaran dong, apaan sih kok kain kok cuma biru putih? Biasanya taunya yang dari makco itu selalu warna coklat-coklat, sogan-sogan seperti itu. Nah, setelah dilihat, bagus ya, ada motif bangonnya, motif yang aneh, nggak pernah lihat seperti ini itu begitu. Nah, ternyata itu sebenarnya adalah kain kedukaan, atau kalau misalnya ada yang meninggal atau ada yang kita datang ke rumah duka, nah mereka memakai kain itu. Jadi kalau sekarang saya berpikir kain itu masih ada setelah sekian generasi, ya karena kain itu jarang dipakai, ya siapa yang mau ya pakai kain itu, karena kan kain yang ya tujuannya untuk itu gitu loh. Nah, tapi dari situ itu mengulik saya tuh untuk memahami jauh mengenai batik begitu, karena ya udah umur segitu ya. Jadi apa sih batik itu? Terus udah gitu Oma dari mami saya itu bercerita mengenai batik 3 negeri. Nah, 3 negeri, wah pikir gini, oke 3 negeri ini mikir sendiri nih ya. Oh, ini pasti luar negeri dari mana-mana nih ya, kirainnya seperti itu. Tapi ternyata yang dimaksud dengan 3 negeri itu adalah batik yang dibuat sebenarnya berdasarkan 3 warna begitu. Warna merahnya dari Lasem, warna birunya dari Pekalongan, warna coklatnya, soganya itu dari Solo begitu. Karena waktu zaman kolonial Belanda kan dibilangin negeri itu dipecah seperti itu. Jadi seperti itu, makin penasaran gitu ya, pengen tahu apa sih batik 3 negeri begitu. Nah, dari situ sebenarnya berawal dari tahun 2000 itu, dari pemberian 4 kain biru putih itu, lalu saya mulai mencari batik 3 negeri itu, ya sampai sekarang excitingnya itu nggak pernah pudar gitu selama 24 tahun. Apalagi kalau sekarang lebih dalam lagi karena lebih melihat para UKM dan kehidupan batik yang sesungguhnya ya, memahami lebih jauh. Dan juga tahun lalu saya sudah mengambil sertifikasi batik di Jogja untuk mengajar batik dan juga untuk bercerita mengenai batik begitu. Jadi era sekarang balik lagi ya seperti pembicaraan kita sebelumnya,
bahwa kita tuh perlu sekali legitimasi Ya. sebenarnya supaya memang jika kamu berbicara mengenai batik ya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar obrolan dari comot kanan, comot kiri gitu. Ya kan? Jadi itu udah setidaknya harus begitu, dan itu saya pahami betul. Semakin saya kemari saya harus memperkaya diri saya ya untuk satu hal atau apapun yang berhubungan dengan legitimasi dari batik, begitu salah satu unsurnya. Dan saya juga mendalami bagaimana belajar membatik, begitu juga. Jadi memang kalau masa kecil ya seperti itu saya nggak bisa lupa, karena kalau saya melihat anak-anak sekarang itu sebenarnya masa kecilnya kurang fun, ya kan? Sekarang ya? Ya sekarang. Jadi gini, kalau saya dulu ya masih bisa seperti itu, jalan berkeliling ke sana ke sini, adventure gitu ya, sampai lewat saya masih ingat tuh di Bogor itu ada satu jembatan yang jembatan gantung ya namanya juga jembatan gantung ya. Jadi saya masih ingat sampai sekarang. Jadi dari jauh ya, dari sisi berlawanan ada ibu-ibu bawa bawa barang di kepala sambil pegangan gitu. Yang namanya jembatan gantung kan ya gini dong. Goyang-goyang. Ya kan? Nah saya demen sekali dulu kecil tuh jalan sebar itu goyang-goyang. Nah itu tanpa melihat si ibu di ujung sana ya. Ini dari sini saya udah saya injek-injek kanan kiri gitu. Goyang dong. Yang sono teriak-teriak. Wow. Anak ini ya, saya udah teriak-teriak. Kita masih bingung. Apaan sih dia ngomel-ngomel? Padahal dia udah pegangan gitu, goyang-goyang. Maksudnya itu saya nggak pernah lupa loh kejadian itu. Jadi kalau menurut saya itu masa kecil anak-anak seusia saya sekarang itu mereka satu lebih kreatif, dua karena keterbatasan segala macam mereka jadi berpikir ya. Terus udah gitu rasa keinginan tahu juga sangat besar, dan istilahnya masih takut orang tua. Dimana kalau anak sekarang ya gitu diomelin maminya ya dengan diplototin mata ya diem aja. Kalau kita dulu diplototin mata udah mateng lu, keringet waduh, dingin mati lu, mateng lu, aduh gimana nih, udah begitu kan. Kalau sekarang mau dibilang apapun juga tetap gini kan. Iya, ambil itu piring. Iya, ntar. Coba kalau dulu, ambil tuh piring, tar. Langsung ini, mau ambil gak? Kabur gitu kan. Kalau sekarang udah gak kena tuh kayak gitu. Benar. Jadi itu salah satunya. Jadi dulu itu kita lebih awareness, kita lebih tinggi ya. Terus udah gitu kita tuh lebih kreatif. Terus udah gitu kita lebih mencari solusi ya waktu. Karena gini ya, karena semua terbatas gitu. Benar, karena jadi keterbatasan. karena dalam keterbatasan itu ya kita jadi berpikir lebih kuat ya, lebih keras gitu. Terus adventure ya. Jadi zaman dulu itu masih kita bisa berpetualang dan lain-lain ya. Saya juga nggak bisa menyalahkan bahwa sekarang itu agak susah untuk melakukan itu karena tingkat kejahatan juga agak serem ya. Jadi agak berbeda ya dengan dulu gitu. Nah, tapi setidaknya kalau yang saya lihat tuh sekarang terlalu terbuai oleh gadget. Oke, jadi instan semuanya ya udahlah, udah dapat semuanya udah. Jadi nggak ada effort lagi untuk melakukan usaha begitu ya, tidak lagi berpikir kreatif. Berarti hal-hal itulah yang membentuk seorang Dev Chua seperti sekarang ini. Betul sekali. Ketika di umur 25 tahun saya tertarik begitu. Di mana orang-orang mungkin kalau di seumuran saya begitu ya, di 25 tahun saya dulu begitu, pasti pikirnya kayak saya mau kerja apa ya, mau berkarir di mana, profesi apa yang saya ingin geluti seperti itu kan. Tapi lucu begitu kan. Mas Dev 25-26 tahun itu malah lebih curious terhadap batik. Ketika memulainya, apa yang pertama kali dilakukan? Memulai mencintai batik. Mencintai batik. Jadi seperti tadi saya katakan, memang pertama ketika mendapatkan 4 kain itu ya. Nah, selanjutnya mendengar cerita mengenai kain 3 negeri itu. Tapi itu pun juga tidak serta-merta langsung terjun di batik ya. Jadi masih sambil lalu, masih bimbang dan ragu untuk memahami batik lebih jauh. Tapi begitu ketemu dengan si kain 3 negeri itu, nah itu mulai entah bagaimana timbul satu rasa penasaran bahwa ini ada yang unik loh, begitu. Nah, uniknya apa? Ya,
detailnya seperti ini, warnanya seperti ini. Dan itu hanya baru satu kain pertama. Jadi belum sampai banyak istilahnya. Nah, itu baru di awal-awal sekali. Jadi saya masih ingat itu kain itu saya dapatkan kalau nggak salah di Jogja, begitu. Nah, begitu tahu kain 3 negeri itu langsung tuh, oke, aku mau cari data. Ada nggak kain 3 negeri ini? Karena mau tahu ceritanya, begitu. Ternyata nggak ada. Dan susah begitu ya. Setelah sekian tahun, baru itu bisa mendapatkan data-data tersebut, begitu. Karena balik lagi, waduh, ini nggak gampang ini yang namanya kita mau tahu sesuatu. Nah, dari situ karena yaitu keinginan tahuan saya itu, nah itu jadi merembet ke batik-batik lain, begitu. Jadi nyambi nih istilahnya gitu. Nah, tapi sebelumnya juga di usia tersebut saya juga kerja, begitu. Jadi sebenarnya batik itu sebagai hobi, gitu. Jadi karena memang saya suka kain-kain Indonesia, gitu ya, songket dan batik seperti itu. Jadi sambil kerja ya full time waktu itu. Nah, di waktu senggang, misalnya Sabtu Minggu, ya mulai mengulik batik, begitu. Nah, saya kerja kira-kira 5-6 tahun, begitu. Nah, setelah itu beralih lagi ya dengan pekerjaan lain, dan terus ya masih berjalan terus seperti itu. Nah, tapi batik tuh nggak pernah tinggal. Nggak pernah tinggal. Tetap ada di lubuk hati begitu selalu. ya. Ada kesempatan ya bisa ke Jawa atau ke kota batik ya datang nyambangin lihat apa. Nah, pada waktu itu masih di taraf itu sebenarnya. Tapi cinta itu udah ada gitu. Sedari yang namanya Oma kasih 4 kain itu. Nah, makin terasah, makin mendalam melihat batik ini makin terkilik lagi gini. Apa yang lu bisa buat dari batik ini gitu. Oke. Jadi pengusaha batik udah pasti enggak, ya kan? Oke, gini deh. Desain batik deh bisa jadi apa? Seperti itu. Nah, makanya waktu itu saya tuh bergabung, ini setelah di tahun yang lebih baru ya, saya bergabung itu dengan Jalinan, yaitu kami membuat satu produk untuk anak-anak muda menggunakan wastra-wastra Indonesia yang digabungkan dengan desain sedemikian rupa menjadi satu desain yang memang bisa dipakai oleh anak muda, seperti itu. Nah, tapi sebelum-belumnya itu memang lebih beli batik disimpan, beli batik jadi buat koleksi dipakai, atau beli batik untuk bahan bicara di komunitas, seperti itu. Nah, setelah dari Jalinan itu ya kita membuat satu desain seperti pemanfaatan dari limbah limbah batik, maksudnya dari kain-kain batik yang tercecer ya, kita bikin satu desain. Kita juga bikin dari kain-kain yang menurut kita bagus nih untuk anak muda, dengan pilihan warna anak muda gitu, dengan gaya-gaya monokrom dan lain sebagainya. Itu kita lanjut lagi ke arah yang lebih ke pendidikan, begitu. Jadi memang 24 tahun ini adalah satu fase yang progresif ya istilahnya, maksudnya bertahap dari sesuatu yang hanya sekedar mencintai, tapi sekarang menceburkan diri gitu, di sana. Yang notabene itu hal yang tidak mudah sebenarnya gitu ya. Nah, makin kemari makin concernnya gini, bukan apa yang bisa saya lakukan lagi, tapi bagaimana mereka bertahan begitu. Karena memang kelangsungan dari batik ini tergantung dari kita semua, begitu Mbak. Jadi itulah perjalanan saya kalau dari kecil ya sampai sekarang. Nah, tapi memang yang bisa saya ambil benang merahnya adalah kreativitas. Begitu. Ketika kecil mungkin bisa flashback lagi nih kita ya. Apa cita-cita dari seorang Dev Chua kecil? Jadi pelukis kah? Enggak. Atau jadi arsitek kah? Atau jadi fashion designer? Atau Itu jawaban yang benar yang nomor 2, arsitek. Karena saya gambar. Jadi pikirnya gitu, mau jadi apa? Itu yang bikin rumah gitu kan, selalu begitu. Karena apa? Gambar itu. Nyatanya udah gede ya juga nggak bikin rumah juga. Bikin batik tapi ya. Batik justru. Jadi waktu kecil itu ya karena tadi demen gambar, terus itu demen art craft ya. Jadi
saya berpikir wah mau jadi arsitek, karena kan gambar ya. Ternyata kan nggak semudah itu ya jadi arsitek ya. Harus apa sih kalau dulu itu kelas ada A1, A2, A3 gitu. Jadi A1 itu yang fisika, kimia, terus biologi, lalu sosbud, sosial budaya. A3 saya. Nah, larinya malah jadinya setelah kuliah, setelah lulus SMA itu ke accounting, begitu. Jadi kalau dilihat perjalanannya tuh memang ya itu sangat bergejolak begitu. Iya. Dinamis, betul. Jadi nggak monoton Iya. gitu. Nah, ya itu mungkin sesuai dengan karakter saya gitu. Jadi saya nggak bisa tuh namanya kerja ya duduk di belakang meja. Jadi accounting itu juga ya udah sekedar sekolah gitu. Nyata tetap saya terjun di marketing gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau kita invest semangka, buahnya pepaya nih, nggak jadi semangkanya. Nah, makanya saya suka bilang sama papi saya, iya dulu kan gue maunya sekolah ini, katanya mesti sekolah itu, ya udah gue sekolah itu, akhirnya gue ke situ lagi kan. Nah, jadi hal yang tadinya tuh saya tuh mau sekolah itu lebih ke seni sebenarnya setelah lulus SMA itu. Nah, kebetulan memang saya dapat peluang untuk sekolah di Amerika waktu itu. Jadi mengambil kelasnya itu memang ya bisnis begitu di sana. Karena balik lagi seperti pembicaraan kita sebelumnya, apakah seni bisa menghasilkan uang gitu ya kan? Nah, ternyata ya benar bisa begitu. Tapi dengan tujuan yang tepat begitu kan, dengan visi misi yang tepat begitu. Nah, tapi kan di era itu nggak bisa, namanya kita dibiayai orang tua ya pada saat itu. Padahal itu juga dibiayai juga yang pokok aja gitu. Selebihnya tetap aja kita nyambi juga di sono ya kan. Sendiri ya. Betul. Jadi tapi itu menambah, ya balik lagi ya. Kita di zaman itu kan memang bukan yang mudah, maksudnya bisa waduh, duit habis nih, tinggal dikirim ya ke sana. Tapi enggak, saya juga kerja di library. Terus saya juga bikin tiap weekend itu saya tuh bikin paket-paket catering gitu. Jadi ntar masak ini, ntar masak itu. Syukur-syukur ternyata banyak yang suka begitu. Nah, jadi itu tadi kreativitas begitu. Karena gini, karena tidak punya gitu ya. Jadi dari tidak punya, maka berpikir apa yang bisa gue bikin ya maksudnya. Pokoknya sesuatu yang halal lah gitu ya, bukan yang aneh-aneh gitu. Oke, gini deh. Itu pun juga pertama kali kita berjualan juga gini. Rasanya mau ngomong misalnya ke Tasya gitu. Sia, gue bikin sayur asam nih, mau nggak gitu. Itu berat banget gitu loh kayaknya. Aduh, pokoknya berat banget deh. Pokoknya aku masih ingat deh itu ngomong pertama kali tuh mau ngomong itu, aduh gimana ya gitu. Tapi ternyata begitu 1, 2, 3, lalu semua semua mention ternyata enak gitu seperti itu. Itu membuat kita ya semakin terdorong gitu untuk melakukan hal yang lebih. Nah, demikian juga dengan bisnis sekarang. Kalau misalnya kita nggak ada respon dari pasar, baik atau benarnya kita nggak tahu gitu loh. Jadi oke, kita bikin seperti ini aja, nggak tahu di pasarnya tuh misalnya jelek. Makanya butuh testimoni, butuh reviewer begitu kan dari orang, dari customer. Betul. Maka dari itu sosmed itu menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk kita tuh dengar gitu apa. Ya walaupun kadang-kadang ada netizen yang agak sulit lucu ya. Ya itu udah dilewatkan aja deh gitu. Selama 24 tahun perjalanan batik begitu ya, Mas Dev. Gimana perkembangannya sekarang? Apalagi tadi sempat di-mention dengan adanya sosial media. Apakah sudah justru mendorong batik Indonesia lebih dikenal dunia kah? Lebih dipakai di anak-anak muda sekarang, dunia, atau seperti apa? Atau justru menurun? Trennya ada, mulai meningkat ya. Tapi secara generalize apakah itu sudah mengena sekali? Saya rasa masih 60% begitu. Jadi belum secara in total semua ya. Balik lagi karena ya satu sisi kita juga bersaing terhadap produk luar ya. Atau misalnya produk-produk yang bukan batik ya, atau bukan karya wastra kita begitu. Nah, ini memang butuh satu dorongan ya, satu wacana atau sarana ya untuk mereka-mereka ini yang muda yang memang berkreasi ini untuk lebih mengembangkan produknya gitu. Nah, itu memang dibutuhkan waktu. Cuma kalau aku melihat tren sekarang sih
mereka dengan kain-kain Indonesia sudah memulai, tapi itu mungkin proporsinya masih kecil, Mbak. Ya, sekitar mungkin 50-60% ya, belum maksimal. Sebenarnya bisa lebih dimaksimalkan lagi, cuma ya mungkin butuh waktu. Tapi yang terpenting adalah kalau mereka sudah mencoba, itu sudah satu cara bahwa batik ini masih akan bertahan, begitu. Karena bagaimana kita bisa berkoar-koar yang menyuarakan, ayo ini harus dipertahankan, ayo ini harus dilestarikan, seperti itu. Tapi pemakaiannya kurang, ya. Dan kalau misal pemakaiannya kurang, otomatis ya berkoar-koar juga nggak ada gunanya. Bener. Gitu. Jadi harus dimanfaatkan, begitu. Nah, kalau dimanfaatkan, dipakai dengan cara apapun, ya, dengan cara mereka atau generasi muda, monggo silahkan gitu. Jadi tidak pernah ada pakem yang harus, oh ini harus begini, harus begitu. Dipakai aja dulu gitu. Karena gini, kalau kita memakai wastra Indonesia itu ada skalanya. Jadi pertama, saya ambil contoh batik lagi ya. Jadi misalnya pertama nih, wah batik mahal Mas Dev, itu harganya 500.000, 1 juta kalau batik tulis. Ya ojo beli batik tulis gitu loh. Belilah batik cap ya. Batik cap kalau misalnya kita ke Trusmi ya, itu batik cap itu mulai dari 90.000, ada yang 100.000. Bahkan kalau misalnya kita ke beberapa daerah ada batik-batik tulis yang sederhana ya, itu 150.000, ada yang 160.000, masih di bawah 200, masih terjangkau. Nah oke, kalau misalnya ratusan itu agak mahal, apalagi misalnya mahasiswa ya atau seperti itu, tapi pingin pakai batik nih yang sebenarnya, karena kan dibilangnya jangan pakai yang tekstil motif batik, tapi pakai batik. Nah kita bisa memulai dari apa, kain-kain batik cap, karena batik cap itu diakui UNESCO sebagai batik yang sesungguhnya begitu. Nah, cara pemakaiannya bebas gitu, tidak ada harus pakem tertentu atau dengan busana tertentu atau dikombin dengan cara tertentu, itu silahkan bebas merdeka menggunakan kain batik itu. Jadi silahkan berinovasi begitu, berkreasi gitu dengan batik. Ya itu tidak masalah begitu. Tapi kadang-kadang kita nih terganjal kepada pengetahuan, Mas Dev. Mumpung ada ini kan orang ahli batik begitu kan yang mengerti sebenarnya batik itu sebenarnya apa sih, perbedaannya apa sih begitu ya. Karena kita di zaman sekarang yang sering ya kita dengar ya smart listeners, para pemerintah juga bilang bahwa sekarang selain digempur nih dengan bahan-bahan atau tekstil-tekstil dari China yang itu sebenarnya bukan wasra kita begitu kan. Betul sekali. Dan berarti kita harus tahu nih Mas Dev, sebenarnya perbedaan batik sesungguhnya dengan batik yang mungkin banyak di pasaran, batik yang diproduksi oleh industri itu seperti apa? Saya punya satu kain. Apakah ini batik, Mas Dev? Silakan. Kita tebak ya. Batik bukan nih, bukan kepunyaan ini. Mbak Tasya. Ya nih, Mas Dev juga ada contohnya kan batik. Ada 2 batik di sini. Ya, kita lihat Apakah yang ini Mbak batik? Tasya dulu ya. Oke, ini bahannya disebut dobi ya, katun, betul. Tapi kita lihat apakah ini batik atau bukan. Nah, teman-teman sekalian, gimana cara kita membedakan apakah itu batik asli atau bukan? Sebenarnya sangat mudah. Kita hanya membalik dari kain tersebut. Coba kita lihat belakangnya ya, Mbak Tasya. Oke. Nah, ternyata berbeda teman-teman sekalian. Jadi gini, nah gini. Oke. Ini. Ya. Sisi luarnya berwarna lebih terang, sisi dalamnya itu lebih pucat atau lebih pudar. Ini menandakan bahwa ini bukan batik, tapi ini adalah tekstil motif batik karena diprint pada bagian depan. Jadi ini bagian yang diprint warna dan ini adalah bawahnya, begitu. Dan di tepiannya ini seperti robekan di sini, ya seperti ini. Jadi robekan seperti guntingan, begitu ya kira-kira. Nah, lalu kalau dilihat dari motifnya, kita buka lebih lebar. Motifnya itu semua ya, boleh dibilang itu sempurna, hampir tidak ada cacat, ya, tidak ada cacat, sempurna, semuanya rapih bentuknya dan selalu berulang, ya. Jadi dari bunga
yang warna oranye di sini, lalu di sini ada lagi bunga warna oranye. Nah, di sini ya, ini berulang dan ini semua sama peletakannya. Dan biasanya kalau misalnya tekstil motif batik itu suka ada di ujungnya di sini tuh suka ada dari logo dari tekstil tersebut, begitu. Nggak ada di sini. Ya, di sini nggak ada. Nah, hal seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan batik yang asli, tapi ini adalah tekstil motif batik, begitu. Nah, ini secara kasat mata ya memang terlihatnya seperti batik ya, tapi ternyata ini bukan batik, begitu. Nah, sedangkan kalau ini kita bisa buka. Oh, sorry. Ada sebelah sini. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini boleh dibilang antara motif satu ini dengan motif yang di sini itu tidak sama, ya. Ke satu ini seperti kemarin, ya. Motifnya itu tidak sama, ya. Terus udah gitu pasti ada seperti kayak retak malamnya di sini, ya, tidak rapih begitu. Karena ini pengerjaan tangan, begitu. Lalu juga kadang-kadang juga suka ada ketetelan malam begitu, malamnya jatuh gitu ya, tidak pada tempat yang semestinya. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu istilahnya bleber gitu ya. Iya. Karena memang dicanting begitu. Nah, jadi itu tidak sama. Dan juga di belakangnya itu istilahnya kalau saya bilang cetoya itu sama begitu. Jadi dia nembus bolak-balik. Tapi jangan salah, tekstil motif batik pun juga sekarang karena ingin menyerupai batik yang sesungguhnya, kadang itu diwarna juga bolak-balik gitu, atau di print bolak-balik sehingga warnanya itu seperti batik tulis pada umumnya begitu. Tapi memang kalau dalam memilih batik itu kita harus lebih meluangkan ekstra waktu untuk menilai apakah itu batik atau tidak, seperti itu. Ya. Baik. Jadi memang dibutuhkan waktu ya untuk kita itu mengerti batik begitu, supaya nggak ketipu gitu kan. Maksudnya kalau ketipu kan sayang ya, maksudnya teman-teman kalau misalnya mau beli batik yang asli ternyata dikasihnya yang tekstil kan, iya. Sebel juga ya. Bener. Oke deh, Mas Dev, waktu kita singkat tapi mungkin bisa ditutup dengan mungkin harapan atau cita-cita seorang Dev Choa ke depannya seperti apa? Ya. Pada teman-teman sekalian, sebenarnya batik itu luar biasa indah, karya-karya wastra kita itu luar biasa disukai oleh seluruh teman-teman dari bangsa manapun, dan juga sangat indah. Nah, jadi bagaimana kita melestarikan mereka, yaitu dengan cara memakai dari produk-produk wastra Indonesia. Salah satunya adalah batik, karena warisan batik ini sudah menjadi ikon dunia setelah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi sudah selayaknya kita bangga akan produk dalam negeri, yaitu berupa kain-kain Indonesia, terutama khususnya batik. Begitu. Baik, terima kasih Mas Dev untuk insight-nya. Ya. Kita bisa mengambil inspirasi dari seorang Dev Choa ya, bagaimana dedikasinya 24 tahun terhadap batik Nusantara. Beliau adalah pendorong. Kita juga harus ada effortnya juga di situ, smart listeners, dengan cara mungkin memakai batik di keseharian kita dan lebih jeli terhadap batik yang kita kenakan dan juga kita beli begitu ya Mas Dev, agar batik yang sesungguhnya. Betul. Agar ya kita bisa membeli batik benar-benar dari orang yang membuatnya. Betul. Tidak dari pabrik atau tekstil. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Dev. Terima kasih Mbak Tasya. Dan terima kasih smart listeners sudah bersama dengan kami dalam podcast Bincang Bersama. Saya Tasya Rustama dan Mas Dev Choa. Kami ucapkan terima kasih. Kami pamit. Sampai jumpa. Bincang Bersama.